Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazuri wa Kuno, Joutai Ijo Skill, Besaikyo Ninata, Ore ga Subete, wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Taukami Moru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Oke, tanpa basa-basi mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai tepatnya di front timur. Pertempuran juga telah berakhir dengan banyaknya mayat yang berhamburan dengan jumlah kira-kira jika dihitung maka 90% adalah mayat dari tentara pasukan Raja Iblis dan sisanya adalah pasukan dari aliansi suci. Seorang prajurit penunggang serigala putih sangat terkagum dengan kekuatan dari pahlawan peringkat S. Para ogre yang tadinya berjumlah sangat banyak dapat dihancurkan dan hanya menyisakan mayat yang hangus dan tertusuk oleh es. Di sini yang paling berperan penting tentu saja Takao Hijiri, sang pahlawan peringkat es yang menggunakan kemampuan sihir api dan sihir es. Sebenarnya pertempuran di front timur ini terjadi cukup sengit. Awalnya, dengan banyaknya monster yang muncul, membuat pasukan dari front timur menjadi kesusahan. Oleh sebab itu, mereka pun memutuskan untuk mundur menuju ke daratan North, di mana tempat berkumpulnya pasukan bantuan dari aliansi suci. Pasukan bantuan ini berisi pasukan dari Uza yang dipimpin oleh monster Slayer Knight. Dengan kedatangan dari pasukan bantuan, membuat pasukan manusia dapat memberikan pukulan kepada pasukan iblis. Namun tiba-tiba Raja Iblis pun muncul dan itu menjadi perbedaan dari pertempuran ini. Untungnya Raja Iblis hanya berperan sebagai support saja dengan hanya menciptakan monster ogre dengan cepat dan tidak ikut andil di garis depan. Namun, meski begitu, dengan jumlah ogre yang tak ada habisnya, membuat umat manusia menuju kebuntuan. Untungnya, tak berselang lama, datang Devisis bersama dengan Kirihara yang langsung memberikan bantuan kepada pasukan front timur. Di sisi lain, melihat kedatangan Dewi dan pahlawan peringkat es yang lainnya, Raja Iblis pun memutuskan mundur dari pertempuran ini. Setelah itu, Kirihara dan Hijiri pun mulai beraksi dan membantai pasukan iblis yang lainnya. Kemudian, setelah pertempuran usai, penunggang serigala putih yaitu Sikut Sigmund bertanya kepada Devisis mengenai pendapatnya dalam pertempuran ini. Devisis berkata, sungguh hasil yang luar biasa. Namun, meskipun Raja Iblis telah mundur dan kita tidak kehilangan pahlawan peringkat es, mereka sudah melihat keterampilan dari dua orang pahlawan peringkat es yang kita miliki. Di sisi lain, Takao Hijiri merasa bahwa ini semua ada yang janggal. Awalnya, ia berasumsi Raja Iblis akan menghancurkan pasukan dari front timur ini. Namun, ketika ia melihat Dewi dan skill-skill pahlawan peringkat es, Raja Iblis pun memutuskan untuk segera mundur. Ia menduga bahwa kemunculan Raja Iblis di sini hanya untuk menarik Dewi dan pahlawan peringkat es yang lainnya dari area front selatan. Di sisi lain, Kirihara sungguh sangat kecewa ketika Raja Iblis memutuskan mundur dari pertempuran ini.
Namun, ia masih bisa untuk merasa senang karena ia bisa memamerkan kekuatannya di depan banyak orang. Kemudian, cerita pun berganti. Di malam hari, tepatnya di front selatan, para pemimpin pasukan memutuskan akan mengadakan pertemuan untuk membahas rencana masa depan mereka. Meskipun perang sudah mereka menangkan, namun para pasukan masih tetap berjaga dari kemungkinan munculnya monster yang akan mendekat. Di sisi lain, kelompok Tauka memutuskan akan berkunjung ke camp milik Nea setelah Tauka mendapatkan panggilan dari Putri Cattleya. Hal ini ada kaitannya dengan kemunculan Seras yang membantu pasukan Nea. Sesaat kemudian, Putri Cattleya pun muncul dan memberikan salam kepada Tauka. Di sini, Seras yang sedari awal bersama Putri Cattleya segera berpindah ke sisi Tauka dan ia pun mulai berbisik bahwa ia telah memberikan informasi bahwa Tauka ini adalah mantan anggota Asinto yang telah menyelamatkan Seras dari Satria Naga milik Bakuwos. Kemudian, Tauka pun memperkenalkan dirinya sebagai Belzega, pemimpin dari Flyking Squadron. Mendengar hal itu, Putri Cattleya berkata, nama itu terdengar seperti dari legenda Raja Penguasa Lalat, bukan? Tauka menjawab, ya, aku memang mengambil nama dari legenda itu. Di sini, Putri Cattleya mempercayakan Seras kepada Tauka dan juga Putri Cattleya berterima kasih kepada Tauka atas bantuannya di medan perang, sehingga pasukan manusia bisa memenangkan pertempuran ini. Putri Cattleya berkata, kau menggunakan sihir kutukan, bukan? Meskipun aku tak mengetahui teori di baliknya, namun kekuatanmu terasa seperti kekuatan yang sangat menakutkan. Tauka berkata, sebenarnya kelompok Asinto terbagi menjadi dua faksi dan kelompok Tauka ini tergabung dalam faksi yang minoritas, sedangkan sisanya adalah faksi di mana mereka menginginkan panggung yang lebih besar untuk menguasai dunia. Akibat perbedaan paham ini, kelompok Tauka memutuskan untuk keluar dari kelompok Asinto dan mendirikan kelompok sendiri yang bernama Flyking Squadron. Mendengar hal itu, Putri Cattleya bertanya, lantas kelompok yang lain apakah akan menginginkanmu untuk keluar dari Asinto? Tauka menjawab, ya, mereka sangat menentang keputusan dari kami. Namun, untuk sisanya, aku akan menyerahkan kepada imajinasimu. Sebenarnya, setelah berpisah dengan Asinto, kami mendengar berita bahwa pemimpin pasukan Nea akan berperang dengan pasukan Raja Iblis. Mempertimbangkan perasaan Seras, kami pun datang dan akan membantu pasukan Nea. Awalnya, kami berencana ingin menyamar sebagai tentara bayaran dan membantu pasukan Nea. Namun, dikarenakan situasinya, kami pun tak bisa melakukannya. Mendengar hal itu, Putri Cattleya pun akhirnya paham. Dalam benak Putri, dengan informasi ini, maka kelompok Tauka akan diincar oleh negara Bakuwos karena telah membunuh Sivit Gatland. Terlebih, jika identitas Seras juga diketahui negara Bakuwos dan juga Dewi Visis yang sedari awal juga tertarik kepada Seras, maka mereka tak akan tinggal diam untuk mengambilnya pergi. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika Seras tetap bersama dengan kelompok ini daripada bersama dengan pasukan Nea. Sebenarnya, Putri Cattleya juga membenci sifat dari Dewi Visis ini. Meskipun ia tak bisa mengatakannya,
Namun, Seiras yang bisa melihat kebohongan, ia pun bisa mengetahuinya. Oleh sebab itu, Putri Cattleya menyerahkan Seiras kepada Tauka agar ia bisa di sisinya. Terlebih, Seiras yang menyukai Tauka juga menginginkan hal tersebut. Setelah itu, topik pun berganti. Putri Cattleya akan memberikan bantuan kepada kelompok Tauka karena telah menolong mereka semua. Namun, tentu saja mereka tak bisa terlalu membantu karena fokus utama dari pasukan Nea yaitu merebut kembali tanah air mereka dari negara Pakuos. Mendengar hal itu, Tauka meminta Putri Cattleya agar menyebarkan berita bahwa kelompok Tauka akan pergi menuju ke arah utara. Di sini, Tauka akan menyebarkan berita palsu agar membingungkan Dewi Visis yang kemungkinan akan mengejarnya setelah mendapat informasi dari pertempuran ini. Di sisi lain, di masa depan, kemungkinan kelompok Tauka tak bisa membantu Nea lagi ketika mereka sedang berperang. Mendengar hal itu, Putri Cattleya pun menjawab, meskipun Dewi kemungkinan bisa mengetahui kebohongannya, namun Putri Cattleya bisa berkata bahwa ia telah ditipu. Dan juga mengenai pertempuran, maka ada Ayaka Sogo yang bisa bertarung bersama mereka untuk melawan pasukan iblis. Setelah itu, sambil mengobrol, Putri Cattleya pun memperkenalkan pemimpin pasukan suci Nea yang baru yang bernama Makia. Meskipun memiliki perawakan yang kecil, namun Makia ini merupakan orang terkuat kedua setelah Seiras dan juga ia merupakan orang yang cakap. Kemudian, sebelum berpisah, Seiras pun meminta kepada Putri Cattleya untuk mengobrol berdua saja. Sedangkan Tauka dan yang lainnya menunggu di luar tenda. Di sini, Makia bertanya mengenai siapa identitas dari si Tauka ini. Ia merasa khawatir jika Tauka adalah seorang manusia, maka ia akan sangat sulit mendapatkan keturunan jika pasangannya adalah seorang High Elf. Meskipun Tauka masih merahasiakan identitasnya, namun begitu, Makia sangat berterima kasih kepada Tauka dan ia meminta Tauka untuk selalu menjaga Seiras. Di sini, tiba-tiba Eve pun datang bersama Slay dan segera memperkenalkan dirinya sebagai Astorva. Namun rupanya, Kapten Makia mengetahui siapa identitas dari Astorva yang adalah Eve Speed. Mendengar hal itu, Tauka dan Eve pun merasa cukup terkejut. Kemudian, setelah mendapat izin dari Tauka, Eve pun segera mengungkapkan identitasnya yang sesungguhnya. Makia berkata bahwa awalnya ia menginginkan Eve Speed untuk direkrut menjadi anggota dari pasukannya. Namun, dikarenakan kabar Eve Speed menghilang, Makia pun tak jadi untuk merekrutnya. Tak berselang lama, datang seorang prajurit Nea yang mengabarkan bahwa Ayaka Sogo datang ke camp Nea untuk bertemu dengan Belzega atau si Tauka ini. Mendengar hal itu, Tauka pun baru mengingat bahwa Sogo pernah berkata akan berterima kasih kepada Tauka setelah pertempuran selesai. Untungnya, yang datang menemui Tauka hanya Sogo seorang diri dan beberapa pahlawan dari grup Jirihara. Jadi, ia tak perlu khawatir dengan Kashima yang pernah melihat wujud dari Eve. Kemudian, Tauka pun segera memperkenalkan dirinya sebagai Belzega, mantan anggota Asinto dan merupakan pemimpin dari Fly King Squadron. Setelah itu, mereka berdua pun
mulai mengobrol. Di sini, Sogo memberitahukan kekuatan uniknya kepada Tauka. Bahkan, Sogo juga memberitahu kemampuan pahlawan yang lain seperti Kirihara, Takao bersaudara, Yasu, dan juga Oyamada. Namun, ketika ia bercerita tentang Yasu dan Oyamada, ekspresi wajahnya pun berubah menjadi cukup muram. Rupanya, sampai saat ini, keberadaan dari mereka berdua belum diketahui, meskipun saat ini sudah dikerahkan tim pencari untuk mencari mereka. Setelah itu, para pahlawan pun berterima kasih kepada Tauka atas bantuannya. Mereka berkata, jika tak ada bantuan ini, maka mereka semua bisa dikalahkan oleh pasukan iblis. Mendengar hal itu, Tauka pun hanya bisa menerima ucapan terima kasih dari mereka. Namun di sisi lain, Tauka merasa heran dengan keadaan para pahlawan saat ini. Ketika Tauka dibuang oleh Devisis ke dalam dungeon, para siswa ini hanya tertawa jahat ketika mereka melihatnya. Sedangkan ketika mereka dikirimkan oleh Devisis ke dalam medan pertempuran yang bisa membahayakan hidup mereka, para pahlawan malah tak ada ekspresi kebencian kepada Devisis. Tauka menganggap bahwa mental para pahlawan ini masihlah seorang yang hanya mengikuti arus saja. Oleh sebab itu, ini bisa menjadi kesempatan bagi Tauka untuk menciptakan arus yang lebih besar agar mereka bisa bergabung dengan dirinya. Namun, yang perlu diwaspadai di antara mereka semua yaitu si Devisis, Kirihara Takuto, Ikusaba Asagi, dan Takao Hijiri. Kemudian, di sini Sogo mengungkapkan keinginannya untuk menjadi semakin kuat. Sogo berkata, meskipun masih ada beberapa pahlawan yang membenciku, namun aku ingin menjadi semakin kuat agar aku bisa melindungi sesuatu yang harus aku lindungi. Andai saja aku lebih kuat dari Sang Dewi, maka aku bisa melindungi Tauka dari pengusirannya. Mendengar hal itu, segera Tauka pun bertanya, kau bilang ada beberapa pahlawan yang membencimu, bukan? Lantas, apakah kau masih mau untuk melindungi mereka? Sogo menjawab, aku telah belajar dari beberapa orang seperti Banewolf dan para Saint Jonato. Mereka semua bergerak dengan melindungi mereka yang lemah, meskipun ada beberapa orang yang menolak perlindungan mereka seperti Yasu dan Oyamada. Namun, mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka untuk melindunginya. Setelah itu, tak berselang lama, datang salah satu prajurit yang mengabarkan bahwa Banewolf telah ditemukan. Mendengar hal itu, semua pahlawan pun sangat terkejut. Segera, mereka pun pamit kepada Tauka dan bergegas untuk memeriksa kebenarannya. Setelah Sogo pergi, dalam benak Tauka, ia menganggap bahwa Sogo adalah sosok yang paling mendekati dengan seorang pahlawan. Namun, jika demikian, dengan pola pikir seperti itu, maka ada kemungkinan ia bisa menjadi musuh terberat yang akan dihadapi oleh Tauka. Di sisi lain, Tauka juga berpikir kuncinya adalah berapa lama kerajaan iblis dapat bertahan. Jika para pahlawan pergi berperang, maka pion-pion yang ada di sekitar Dewi akan berkurang. Jika asumsiku benar, maka kerajaan iblis berusaha untuk membunuh Dewi. Oleh sebab itu, Dewi akan mengirimkan para pionnya, sementara ia hanya akan duduk diam saja di dalam kerajaan Alion
untuk menghindari bahayanya. Di sisi lain, jika akibat insiden ini Raja Iblis berhasil mundur ke arah utara, maka ini akan sangat menguntungkan. Namun, jika ia berhasil dibunuh oleh Kirihara, maka semuanya akan menjadi lebih rumit. Toka berharap agar para pahlawan peringkat es dapat bergerak ke utara untuk mengejar Raja Iblis, sehingga ia bisa mengalahkan Dewi tanpa hambatan apapun. Di sini, Toka sedang dikejar oleh waktu, di mana ia harus bisa membuat sebuah keterampilan yang bisa mengalahkan Dewi. Apapun yang terjadi, ia harus bisa untuk membalaskan dendamnya itu. Namun, jika yang datang menghadangnya adalah Ayaka Sogo, maka Toka akan mengungkapkan identitasnya dan berusaha tak akan melukainya. Toka tak ingin mempunyai perasaan yang sama dengan teman-teman yang lainnya ketika melihat Toka dibuang ke dalam dungeon. Setelah percakapan itu, Toka pun memutuskan kembali ke dalam camp pasukan Mea bersama dengan wujud manusia Eve. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Joutai Ijo Skill, Desaikyo Ninata, Ore Gazubete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.